Kita akan langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan inilah tema saya untuk sesi terakhir, yaitu pengorbanan atau sacrifice, pengorbanan. Kita mulai dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada 10 ayat yang saya rindu kita membacanya. Jemaat Tuhan yang tidak pegang Alkitab, saudara jangan khawatir, karena di layar smartphone saudara, di layar televisi saudara, ayatnya akan ditampilkan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi kalau saudara lihat, penulis dari Ibrani sedang mengcompare antara pemahaman keselamatan, penebusan salah yang terjadi dalam perjanjian lama dengan penebusan atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ayat yang kelima, karena itu ketika ia masuk ke dunia, karena itu ketika Yesus lahir ke dunia, Yesus berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, perhatikan, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Ada tanda petik di sana atau dijelaskan meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi memang ini sedang mengcompare. Penulis Ibrani atau yang dipercaya Paulus yang menulis sedang mengcompare bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian lama tentang penebusan, korban keselamatan itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Perhatikan kembali ayat berikutnya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali. Jadi penebusan Kristus itu nggak perlu diulang. 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau saudara perhatikan lirik-lirik lagu rohani yang dibuat di masa-masa sekarang itu seringkali berisi ucapan, Tuhan bagaimana aku membalas segala kebaikan-Mu. Saudara pernah perhatiin gak? Symphony worship misalkan, kalimatnya begini, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ada lagi lagu Pendeta Weliar Kauntu tuh kalimatnya, dengan apa kan ku balas kasih-Mu. Pendeta Insinyur Niko kalau nggak salah lagu yang ini, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Ini kalimat yang saya mau tekankan. Dengan apa kan ku balas Tuhan. Kalau misalkan pertanyaan ini atau bagian lirik ini saya tanya kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Untuk membalas pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk membalas perjuangan Kristus sampai tetes darah terakhir di atas bukit Golgota. Kalau saya tanya sama saudara, apa yang bisa kita buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Kalau saya tanya ketika ibadah tatap wajah langsung, rata-rata jemaat akan bilang begini, pendeta, saya akan bersyukur, saya akan memuji, saya akan menyembah Tuhan, saya akan memberikan hidup, saya akan memberikan persembahan, saya akan melayani dan lain sebagainya. Tapi ada satu jawaban yang seringkali kita lupa. Ada kalanya ketika kita ingin membalas cinta Tuhan, kita bisa membalasnya dengan yang namanya pengorbanan. Karena Kristen itu dibangun dengan pengorbanan.
Dari awal, pertengahan, sampai nanti akhir zaman, pengorbanan adalah bagian yang gak bisa lepas dari keimanan kita, saudara. Perhatikan ya, kekristenan itu dibangun dengan pengorbanan. Keselamatan dikerjakan dengan pengorbanan, bahkan diteruskan dengan pengorbanan. Dimulai oleh para nabi. Nabi-nabi memberikan pengorbanan yang luar biasa. Terciptalah perjanjian lama, masuk Kristus datang ke dunia. Penebusan, keselamatan, pemberitaan kabar baik dikerjakan dan dijalani juga dengan pengorbanan. Dan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, murid-murid atau rasul-rasul menyebarkannya juga dengan pengorbanan. Makanya kalau saudara baca sejarah gereja atau tulisan riwayat bapak-bapak gereja, ke-11 murid Yesus atau ke-12 bersama dengan Matias yang menggantikan Yudas, itu semuanya matinya gak enak. Satu-satunya yang dalam tanda petik tidak mati tersiksa itu hanya Yohanes, karena dia dibuang di Pulau Patmos. Tapi itu pun dalam bentuk pengasingan, penderitaan. Itu pengorbanan. Dan hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, Yesus dan para rasul, kita yang menerima firman, kita pun menjalani juga dengan pengorbanan, saudara. Kalau kita bilang, saya membalas kebaikan Tuhan dengan memuji. Gak semua orang pandai bernyanyi. Ada orang kalau bernyanyi itu bagus. Kalau dia nyanyi itu kita rasa tenang gitu. Tapi ada juga jemaat kalau dia nyanyi, malaikat maut datang. Saya nggak tahu, mungkin dia nonton lah live streaming ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau ada kesamaan kisah, ini hanya fiksi ya. Jadi ada jemaat, kalau dia nyanyi tuh, apa ini orang nggak ngerti nada ya kan? Apa dia nggak tahu? Minimal nggak perlu merdu, minimal bisa ikutin nadanya. Stres loh, saya kan datang ke rumahnya pengurapan. Kita nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik, gitarnya udah bener, kuncinya udah pas. Ini orang nyanyinya, Bapa Engkau Sungguh Baik, kasih-Mu limpah. Itu yang tadinya saya konsentrasi menghadap Yesus, timbul kebencian di hati saya cuma gara-gara dengar suaranya. Nggak semua orang itu pinter nyanyi. Kalau orang bilang, pendeta, saya membalas cinta Tuhan itu dengan persembahan saya. Saya bisa memberikan bantuan berkat buat pembangunan gereja, dan nggak semua orang bisa lakukan itu. Tapi ada satu hal yang pasti bisa dilakukan, tidak melihat etnis, tidak melihat usia, tidak melihat ras, yaitu pengorbanan. Bicara tentang Paskah, kalau saudara tahu, nanti saudara bisa lihat di Google, videonya juga ada di YouTube. Satu kali ada seorang pria Prancis, umurnya tepat 33 tahun. Kenapa? Harus mengikuti peristiwa seperti Kristus. Jadi dia membuat sebuah, bukan demonstrasi ya, sebuah saya lupa bahasanya. Intinya dia bikin sebuah acara di mana dia akan disalibkan di depan hotel mewah yang ada di negara Republik Dominika. Nanti saudara bisa lihat beritanya. Jadi dia ingin membuat acara itu sebagai bentuk sumbangsinya bagi keselamatan dan kedamaian di antara umat manusia. Jadi dia bersama tim mempersiapkan diri untuk disalib, dan dia betul-betul dipaku, hanya saja tidak memakai paku yang dipakai zaman Romawi. Jadi kalau Yesus dulu dipaku itu di bagian pergelangan tangan. Kenapa? Karena kalau saudara pernah baca atau punya buku Kain Kafan Turin, pemakuan Yesus itu bukan di bagian telapak. Karena kalau dipaku di bagian telapak, saudara bisa lihat gambar yang ada di belakang saya ini. Kalau Yesus hanya bergantung dari bagian tangannya ini, yang dipaku di bagian telapak, itu pasti sobek. Akibat apa? Berat tubuh. Jadi nggak mungkin ditaruh di situ. Jadi bagaimana supaya dia bisa menopang tubuh? Pakunya itu di bagian pergelangan atau di bagian urat nadi kita ini. Karena ada bagian tulang kita yang terbelah dua dan dia nyangkutnya di situ. Jadi kalau orang bilang di bagian telapak itu, ya sebenarnya yang sesuai sejarah itu di bagian pergelangan. Karena kalau di bagian sini pasti sobek, terbelah saudara. Nah, jadi ini pria dipaku, hanya saja memakai paku yang kecil ya, seperti paku untuk kayu gitu di bagian tangan, di bagian telapak. Nah itu bisa pulih. Kalau salah paku di bagian urat nadi ini orang bisa mati saudara. Lalu dia dipaku juga di bagian kaki. Rencananya dia ingin dipaku selama 3 hari 2 malam. Tapi tidak sampai 20 jam. Sekali lagi, tidak sampai 20 jam. Ini pria Prancis ini yang menokohkan Yesus ini udah gak kuat, udah mulai lemes.
Dia padahal udah dikasih vitamin, sudah makan dulu. Yesus kan nggak ada prosesi makan. Makanya sampai atas kayu salib Yesus bilang apa? Aku haus dan bukan air yang diberikan tapi asam anggur. Pria ini dikasih minum, disupport, bahkan tangannya ditaliin. Dia nggak betul-betul seperti Kristus, tidak ada proses penjambukan. Dan ketika diturun, ditanya, apa yang kau alami di atas sana? Ini kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, tidak akan pernah ada pengorbanan yang begitu besar yang pernah dibuat oleh seorang pria yang bahkan disakiti oleh orang-orang di sekitarnya. Itu pengorbanan. Pengorbanan Kristus itu lebih dari segala-galanya. Tidak ada pengorbanan yang bisa menandingi apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kenapa? Karena orang pada waktu itu yang tadinya mengikut Yesus, mengiring Yesus, menyanjung-nyanjungkan Yesus, semua mulai berteriak, Selivia, salibkan dia. Yesus dihianati, Yesus ditinggalkan, tapi sampai tetap atas kayu salib Yesus tetap berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya udah sering bilang sama jemaat, kalau saya yang jadi Yesus, hancurlah dunia, ya kan? Saya remes-remes itu orang Romawi, gemes saya. Tapi Yesus penuh dengan kasih. Kalau saudara pernah datang, nggak usah datang ke Tanah Perjanjian deh. Saudara satu kali kalau misalkan ke toko buku rohani, mudah-mudahan masih ada. Ada satu buku yang cukup baik untuk menggambarkan penderitaan Yesus. Namanya buku Kain Kafan Turin. Jadi dari kain kafan yang ditemukan itu, walaupun banyak spekulasi itu benar itu bukan, tapi diambil sebuah kesimpulan bagaimana prosesi penderitaan Yesus. Itu luar biasa. Kalau saudara nonton film The Passion, Yesus itu memikul bagian salib dalam bentuk yang seperti ini. Tapi yang aslinya ketika Yesus harus membawa salib, tradisi Romawi itu tidak memikul seperti ini. Itu diikat hanya di bagian ini, saudara. Di bagian untuk tangan itu, lalu diikat begini. Can you imagine? Alkitab bilang Yesus jatuh 3 kali. Jadi waktu Yesus jatuh, dia nggak bisa tahan sama sekali, bahkan untuk menahan mukanya. Makanya Alkitab bilang apa? Wajahnya tidak lagi seperti anak manusia. Dan di bawah Yesus itu bukan tanah. Tanah tuh kayaknya masih mending meredam benturan. Kalau saudara pernah datang ke Tanah Perjanjian, Via Dolorosa, itu batu-batu keras, saudara. Until today, 2000 tahun lebih batunya masih tetap ada. Jadi kalau Yesus jatuh dengan berat bobot sekitar sekian puluh kilo yang ada di tangannya, dan dia gak bisa tahan begini karena tangannya diikat di bagian salibnya itu, ya dia hancur begini. Makanya ketika seorang wanita namanya Veronica membasuh wajah Yesus, itu kan darah Yesus membentuk wajah langsung. Darah Yesus itu merembas di kain itu. Jadi pria Perancis itu mulai bilang, gak ada yang pengorbanan seperti Kristus. Aduh saudara, bener. Apa yang Tuhan buat bagi saya dan saudara itu luar biasa. Yesus kenal, kita bahkan belum bisa berbuat sesuatu, tidak ada kebaikan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, dia memberi yang baik. Coba lihat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 25. Perhatikan, inilah yang Alkitab coba jelaskan. Roma pasal yang ketiga, 23 sampai 25. Perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang terakhir, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan, apa katanya? Pendamaian. Sama-sama bilang sama saya, pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Jadi pengorbanan Kristus itu tidak bisa tertandingi oleh apapun. Yesus sangat amat mengasihi kita. Saya mau jalan dekat kamera, cuman jerawatan ya, nggak enak dilihat ya. karena pakai masker. Oh, nggak apa-apa deh Pak Didi, minta di zoom close, agak sedikit zoom. Ada sebuah penjelasan. Iya, sekarang gara-gara masker tuh, aduh jerawat saya tuh berbentuk masker, saudara. Dan kalau di visual tuh nggak enak. Makanya saya suka bilang sama Pak Didi kalau misalkan saya khotbah online dibikin jauh aja. Tapi saya ingin memberikan sebuah penjelasan. Jadi nggak apa-apa yang agak di close aja, yang kalau itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih gini, tahun 2019 ditemukan sebuah peristiwa yang penting untuk kita yang ada di bumi ini, di mana akhirnya teori tentang black hole, teori tentang lubang hitam itu adalah nyata. Jadi kalau saudara ketahui, sebelum 2019 teori tentang lubang hitam, Pak Pendeta, lubang hitam itu apa? Aduh,
Saudara kurang gaul sih. Nanti kalau bingung, cari tahu setelah selesai khotbah. Setelah selesai khotbah. Jadi lubang hitam itu dulu cuma teori. Kalau saudara belajar, teori ini sebenarnya sudah dimukakan, sudah dibahas itu bahkan sejak abad ke-18 oleh seorang penemu namanya John Michael dan Pierre Simon. Lalu akhirnya dikembangkan lagi oleh seorang astronom namanya Carl Schwarzschild. Dan pada tahun 1916 dengan berdasarkan teori relativitas umum dari seorang Albert Einstein, sampai akhirnya teori tentang lubang hitam itu semakin dipopulerkan oleh Stephen Hawking. Saudara tahu ya, seorang fisikawan yang cukup terkenal tapi sudah almarhum. Nah, 2019 akhirnya dibuktikan ada. Tapi kalau saudara pelajari, kan mungkin saudara tanya, pendeta apa hubungannya Yesus disalib sama lubang hitam? Gini ya saudara. Bumi adalah bagian yang sangat amat kecil di dalam seluruh alam semesta kita. Penemuan akan lubang hitam adalah penemuan yang cukup besar. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah, sekalipun penemuan lubang hitam adalah penemuan yang besar, tetapi itu hanya satu bagian yang sangat amat kecil yang ada di dalam alam semesta kita. Saudara tahu nggak berapa besarnya alam semesta kita? Alam semesta kita diisi dengan miliaran galaksi. Milky Way, galaksi. Galaksi itu banyak sekali, miliaran. Nah, satu galaksi itu berisi bukan cuma jutaan, triliunan mungkin bilionan bintang dan planet. Nah, kita bumi itu ada dari satu galaksi di antara miliaran galaksi yang lainnya. Nama galaksi kita disebut dengan Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti, kalau saya catat di sini, minimal ada 200 miliar bintang. Bintang ya, saya ngomong tentang bintang dulu. 200 miliar bintang dan 400 miliar planet. Di luar dari planet tata surya kita, Venus, Merkurius, Bumi, Jupiter, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai akhirnya terakhir Pluto yang akhirnya dihapus di 2008. Apa hubungannya pendeta? Apa hubungannya tentang besarnya alam semesta dengan pengorbanan Kristus? Tunggu sebelum saya menjelaskan sampai inti. Tahu matahari kita, dari sini kita lihat matahari paling hanya seperti bola basket. Saudara tahu bentuk asli matahari? Secara ilmu, matahari kita, satu matahari itu sama seperti 1,2 juta bentuk bulatan bumi yang digabungkan. Jadi matahari kita itu besarnya sama seperti 1,2 juta bumi yang digabungkan. Tapi matahari bukan yang terbesar. Dalam Bima Sakti kita, dalam galaksi kita ada satu bintang paling besar namanya UC Scuti. Dan besarnya UY ini itu sama seperti 1.900 kali matahari yang ada dalam tatanan susunan planet kita. Sangat amat besar. Pendeta, saya masih gak ngerti apa hubungannya. Buka Mazmur pasal 8. Ini yang saya mau tekankan. Kenapa pengorbanan Kristus sangat besar. Mazmur pasal 8, 4-5. Perhatikan. Firman Tuhan jelas katakan, ditulis oleh seorang raja namanya Daud. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Daud bilang, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kalau saya adalah Tuhan Allah, di luasnya semesta ini, pusing-pusing amat saya datang ke dunia untuk menyelamatkan. Waktu Yesus datang ke dunia menyelamatkan dengan pengorbanan di atas kayu salib, saya mau tanya, dihargai oleh dunia? Until today orang masih meragukan apa yang Yesus buat. Sampai hari ini orang masih tetap menghina dan merendahkan Yesus. Tapi itu kan bentuk pengorbanan. Pengorbanan itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat timbal balik. Pengorbanan tidak selalu berbicara tentang saya berbuat sesuatu, kamu berbuat sesuatu bagi saya. Pengorbanan berbicara tentang kasih. Nah, ketika kita menyebut diri sebagai orang Kristen dan kita bernyanyi, dengan apa akan kubalas? Salah satu yang bisa kita lakukan di hari Paskah ini, saya mengingatkan pengorbanan. Apapun yang di dalam kekristenan itu pasti ada pengorbanan. GBI HMJ bahkan dijalani dengan pengorbanan. Ketika Tuhan memanggil gembala kita, Helmi Janto, jadilah engkau gembala bagi umatku. Itu kan
sebuah pengorbanan. Beliau seorang pengusaha, punya banyak tanggung jawab. Harus buka gereja lagi. Pertanyaannya, untungnya apa? Tidak ada, tapi itulah pengorbanan. Ketika gembala kita harus berbuat sesuatu bagi jemaatnya, dia harus membantu banyak rekan-rekan pelayan Tuhan, dia harus keluar apa yang dia miliki buat orang lain. Saya mau tanya, ada nggak untungnya? Belum tentu, saudara. Tapi itu kan bentuk pengorbanan. Nah, saya nggak mau ajak saudara pengorbanan berbicara tentang harta, materi dan lain sebagainya. Pada ibadah Paskah ini ada satu pengorbanan yang minimal setiap kita bisa buat. Apa itu? Lihat Alkitab saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jadi apa bentuk pengorbanan? Kalau kita nyanyi dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, salah satu bagian yang bisa kita buat. Lukas pasal 19 1 sampai dengan 10. Ini kisah yang gak asing tentang seorang pendek namanya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Perhatikan, dia bukan hanya pemungut cukai biasa, dia kepala. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya, saya agak kurang enak nih bacanya, takut ada yang tersinggung. Iya. Karena saya pernah khotbah. Ada orang bilang, pendeta kalau khotbah tuh jangan bawa fisik dong. Orang Alkitab yang tulis emang Zakeus badannya pendek. Makanya tumbuh tuh ke atas bukan ke samping ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sampai sekarang konon ya, saya nggak tahu kebenarannya. Konon pohon ara yang dinaiki Zakeus itu masih ada. Dan memang kalau kita ke tanah perjanjian masuk ke daerah Yeriko, biasanya bus akan berhenti tepat di samping sebuah pohon ara yang sudah tua tapi sangat besar. Nah itu ceritanya, disitulah Zakeus naik dan melihat Yesus. Saya ingat waktu jadi jemaat ada pendeta senior ya kan. Dia khotbah, saya masih jemaat. Ini pendeta senior khotbah. Jadi dia lagi semangat cerita tentang Zakeus. Dia lagi semangat tentang Yesus masuk ke kota Yeriko. Tapi saking semangatnya dia salah sebut. Dia bilang begini, Yesus masuk kota Yeriko. Dan ketika dia melihat ke atas pohon ara, dia lihat di situ ada Lazarus. Jemaat kan kritis, protes. Zakeus pendeta, Zakeus. Namanya pendeta kan gak boleh kalah gengsi. Yesus memandang ke atas dan berkata, Lazarus turunlah. Jemaat makin, Zakeus pendeta, tunggu. Yesus belum selesai bicara, dia bilang Lazarus turun. Itu tempat Zakeus. Jadi Zakeus dikatakan ingin melihat Yesus, maka dia naik ke atas pohon. Yesus bilang di ayat yang kelima, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan kisah selanjutnya kita tahu Zakeus bertobat. Dia memberikan banyak hartanya, dia memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dirugikan. Tapi yang saya mau tekankan bukan korban harta, tapi korban waktu. Saudara harus paham betul, tugas penting yang dimiliki oleh Zakeus adalah tugas yang gak bisa sembarang ditinggal. Dalam dunia bisnis ada istilah time is money. Jadi waktu dia dengar Yesus datang, dan saudara gak bisa bayangkan situasi Yeriko itu seperti kita di Jakarta. Yeriko itu seperti tanah lapang, kosong gitu, daerah bisa dibilang tandus juga karena ya kelihatannya gersang. Nah ketika Zakeus dengar Yesus datang, dia lari, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia korbankan waktunya untuk melihat Yesus. Tapi karena dia memberikan pengorbanan yang paling mungkin dipandang orang kecil, tapi ini yang membuat Yesus tergerak hatinya. Pak, Bu, bicara korban gak usah bicara tentang harta dulu lah. Gak usah bicara tentang, oh saya mau melayani Tuhan, saya jadi pengerja. No, dimulai dari waktu aja yang paling semua orang miliki. Tapi ini saja susahnya minta ampun. Ada banyak orang bilang begini, pendeta kenapa ya? Saya suka dengar Pak Helmi kalau khotbah katanya bisa doa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Saya kok kalau baru 2 menit aja udah ngantuk ya pendeta. Sederhana, karena memang kita gak punya pengorbanan yang kuat sama Tuhan. Kita nih ikut Tuhan cuma hitung-hitungan. Kalau saya untung, waduh kita gereja. Kalau saya diberkati, wow, WL belum suruh berdiri kita udah berdiri. WL udah suruh duduk kita masih berdiri. Saking kita diberkati. Tapi ketika apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan kita nggak miliki, di sini kita mulai, ya buat apa pendeta? Saya doa nggak doa juga saya tetap miskin. Saya doa nggak doa juga sakit saya nggak sembuh-sembuh. Saya doa nggak doa juga masalah saya besar nggak selesai-selesai. Disinilah kita nggak pernah bisa memberi sesuatu yang baik sama Tuhan.
Pengorbanan kepada Tuhan tuh gak usah bicara hal yang besar lah saudara. Bicara yang kecil aja tentang waktu. Itu saja kita mulai untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan di hari Paskah ini. Kita seringkali sebenarnya udah jadi budak waktu. Kayaknya rasa-rasanya kita gak punya waktu buat Tuhan. Karena kita merasa saya sibuk pendeta. Saya banyak yang diurusin. Transportasi di ibu kota Jakarta itu sepi hanya ketika pandemi awal-awal kemarin. Tapi seperti saudara engkau yang tinggal di daerah Jakarta. Jakarta tuh hampir 24 jam selalu ada kendaraan dan tidak pernah sepi. Kenapa? Karena memang sekarang manusia tuh terikat dengan waktu, kesibukan, aktivitas dan lain sebagainya. Komunikasi, kita nih udah gak bisa lepas dari handphone. Seakan-akan handphone tuh bagian dari organ tubuh. Jujur-jujur aja, kita bangun tidur pasti yang kita cari pertama handphone. Dan sebelum kita tutup mata yang kita pegang pasti handphone. Karena memang itu sudah perkembangan zaman. Dosa gak pendeta? Saya gak mau bahas itu menjadi dosa atau tidak dosa. Tapi sebenarnya itu mengikat kita sampai kita rasa saya gak punya waktu untuk Tuhan. Sebenarnya bukan karena gak ada waktu. Karena memang kau gak punya hati yang berkorban di dalam Tuhan. Kita sebenarnya bisa kok. Kita WA aja, WA dibacain. Saya kalau lihat orang tua saya, WA grup dibacain. WA grup dibacain ya kan. Tapi ada banyak orang bisa baca WA, belum tentu dia bisa baca firman Tuhan. Kayaknya kalau baca firman Tuhan 1-2 ayat kayak berat banget. Kenapa? Karena memang gak punya pengorbanan. Jadi kalau satu kali saudara ingat nih lagu ini nih, dengan apa kan ku balas, atau saudara nyanyi lagunya Weliar Kauntu tuh, dengan apa kan ku balas kasih, ingat aja dari sekarang, korbanlah tentang waktu. Beri waktu sama Tuhan. Berat gak? Berat saudara, gak mudah. Untuk memulai doa itu gak gampang. Orang bisa terus berdoa biasanya karena ada masalah. Tapi ketika tidak ada masalah, rasa-rasanya untuk berdoa itu bukan bagian yang prioritas. Tapi mungkin di Paskah ini, kita gak bisa kasih darah kita secara utuh seperti pengorbanan Yesus. Kita gak bisa mungkin memberikan harta kita karena memang mungkin ekonomi kita terbatas. Tapi siapa yang gak bisa memberikan waktu? Baik dia miskin atau kaya, baik dia sehat atau sakit, baik dia tua atau muda, setiap kita bisa memberikan waktu. Berkorbanlah waktu saudara. Beri yang terbaik kepada Tuhan mulai dari waktu saudara. Beri yang baik kepada Tuhan mulai dari hal yang sederhana. Karena saya percaya Tuhan gak butuh kata kalimat yang indah. Tuhan gak butuh pengungkapan ucapan yang sempurna. Semua kita terbatas dalam doa. Tapi minimal kita bisa berkata-kata dengan sederhana. Dan buat Tuhan, apa yang berasal dari hati itu yang terbaik. Kita kalau sekarang lihat memang orang terikat waktunya tuh apa ya gimana ya, membuat orang juga nggak hidup normal. Saya ada satu jemaat Tuhan, bukan GBHMJ. Jadi mereka nggak mau punya keturunan, Maksudnya kan rata-rata keluarga tuh mendambakan, tapi mereka nggak mau. Why? Karena saking sibuknya, suaminya berkarir, istrinya juga berbisnis. Mereka bilang ya anak cuma akan menghambat. Saya bingung saudara. Kenapa? Ya memang itu dunia. Dunia itu mengikat kita untuk menjadi tidak normal. Ada banyak orang tua bahkan nggak kenal betul sama anaknya. Kenapa? Sibuk. Pagi hari udah berangkat, malam hari baru pulang. Anak belum bangun, papanya udah pergi. Anak udah tidur, papanya belum pulang. Itu saking sibuknya. Makanya ada banyak orang itu gak kenal sama anaknya. Dia cuma tahu yang penting anaknya makan, anaknya ada pakaian, anaknya sekolah. Itu aja. Kenapa? Terikat dengan waktu. Bahkan kalau saudara tahu, sekarang ada istilahnya ibadah 1 jam saja. Ya kan? Saudara tahu lah itu ya kan? Itu kenapa dibuat? Sederhana. Menjawab kebutuhan karena orang pengen cepet gitu. Orang pengen cepet ya kan. Orang pengen yang penting ya udah, yang penting udah gereja. Bayangin saudara, sampai muncul ibadah 1 jam saja itu karena itu. Hal-hal seperti itu. Orang terikat dengan aktivitas dan waktu. Coba saudara perhatikan. Ada banyak orang gak bisa memiliki waktu doa yang berkualitas karena kita diikat oleh waktu. Kalau saudara dengar beberapa minggu terakhir ini Pak Gembala kalau kesaksian beliau bilang beliau sekarang selalu dibangunkan Tuhan jam 3 pagi. Jam 3 pagi dong, jam 3 pagi saudara lagi ngapain? Hah? Sama lah, saya juga lagi tidur ya, nggak usah sok rohani lah. Sama saya juga jam 3 pagi ya kan. Jangankan kita, setan juga tidur kali. Jam 3 pagi kita tidur, Pak Gembala dibangunin Tuhan untuk doa. Itu pengorbanan loh saudara. Mau doa di pagi hari, ngalamin nggak? Saya dulu awal-awal sama istri saya, awal-awal nikah itu persoalan berat. Karena saya tuh nggak suka doa pagi-pagi. Buat saya nggak nyambung gitu. Saya lebih baik doa tuh sebelum tidur, jam 1 malam, jam 12 malam gitu kan kita doa. Nah istri saya awal-awal nikah dia seneng doa pagi. Karena kita sudah menikah, Alkitab katakan 2 bukan 2 tetapi 1, maka kebiasaan dan rutinitas harus dijadikan sama.
Mau nggak mau yang harus mengalah itu ya saya ikut sama istri saya doa pagi. Itu awal-awal di Surabaya tuh saya tinggal itu di apartemen. Saya ingat betul. Kan saya dulu biasa tidur malam, jam 12, jam 1, terkadang jam setengah 2, paling lama tuh di jam 2 itu tidur. Karena pelayanan lebih banyak sore ke malam. Jadi saya bangun bisa lebih agak siang lah. Tapi istri saya kan bangun dulu pagi sekali, jam setengah 5 dia udah bangun. Jadi waktu dulu awal doa, saya inget betul. Kita doa awal. Terus kalau doa pagi itu kan lagunya ya lagu-lagu penyembahan kan. Lagu-lagu penyembahan kan. Nah namanya kita nyawanya juga belum kumpul. Jadi saya nggak nikmatin, saya duduk gitu di kursi sama istri saya. Di meja makan kita duduk doa. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendah. Istri saya bilang, besok kita gak usah pakai lagu penyembahan. Pagi-pagi kita doa pakai lagu pujian. Lagu pujian dong. Pagi-pagi puji-pujian. Malaikat juga bingung ya kan. Oleh darah. Saya kan kesel. Masih ngantuk suruh puji-pujian tuh aneh buat saya. Akhirnya istri saya bilang, udah kalau kita doa jangan duduk deh. Duduk itu roh tidur itu mengikat kita. Akhirnya suruh berdiri. Darah Yesus. Saya pikir-pikir apa saya gak usah jadi Kristen ya. Saya pagi-pagi suruh berdiri sampai istri saya doa ya kan. Tapi itu bentuk pertama dia kita pengorbanan. Jadi waktu itu kalau pagi tuh saya disemprot muka tuh di toilet pakai maaf ya. Semprotan cebok itu kan keras ya kan. Sret, pokoknya kayak kotoran lah muka saya. Itu kan dingin kan, gak ada pemanasnya. Maksudnya supaya seger. Awal-awal saya benci betul bangun pagi itu mau doa. Tapi akhirnya harus saya lakukan. Why? Karena itu bentuk pengorbanan. Kita gak usah bicara tentang uang yang banyak dulu lah. Kita gak usah bicara tentang pelayanan dari desa ke desa. Dimulai dari hal yang sederhana. Waktu. Sama-sama saudara. Di ibadah Paskah ini pengorbanan Kristus begitu besar. Bahkan seperti yang tadi saya gambarkan. Alam semesta begitu luas. Tapi Tuhan mau datang ke dunia menjadi manusia. Supaya apa? Saya dan saudara, kita orang-orang binasa hari ini terselamatkan. Maka apa yang kita bisa balas untuk Tuhan? Ibadah Paskah ini mengingatkan kita untuk mengorbankan waktu. Mari ambil waktu saudara, berdoa. Saya nggak tahu berapa lama engkau sanggup bertahan. Tapi yang saya yakin ketika engkau memulai sesuatu dari perkara yang kecil dengan setia. Maka akan banyak perkara-perkara besar Tuhan juga akan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada ibadah Paskah ini. Penyampaian hamba sangat singkat sederhana. Kami bahas tentang pengorbanan. Dan apa yang kami bisa korbankan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Dari semua hal yang Engkau buat di atas kayu salib. Kami belajar dari hal yang sangat kecil. Kami mengorbankan waktu kami. Ampuni kami Tuhan terlalu egois. Kami selalu beralasan. Kami sibuk tidak ada waktu. Kami selalu merasa kami terlalu letih. Sehingga kami tidak bisa memberikan waktu luang kepadamu. Tapi kami belajar untuk memberi yang terbaik. Bukan hanya dari harta benda kami. Bukan hanya dari aktivitas kami. Bukan hanya dari pelayanan kami. Tapi dari waktu kami. Dan biarlah waktu yang kami berikan kepada Tuhan. Itu bisa membalas. Bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk memberi yang terbaik. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Biarlah mereka mendengar. Bisa ada rema di hati mereka. Membuat mereka berkomitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui pengorbanan waktu kami. Bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah. Menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.